Oke guys, kembali lagi bersama kami ada Farah Clubs. Oke, di malam hari ini kita akan membahas berbagai macam hal yang menarik dan tentunya itu sesuatu yang akan menjadi sebuah perbincangan yang sangat luar biasa. Oke, pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni saudara Muhammad Farhan. Kita berikan aplaus dulu. Oke, langsung saja kita mungkin bisa mendengarkan terlebih dahulu apa kira-kira yang akan dibicarakan. Silakan. Topik yang menarik mungkin tentang pemilu ya, karena memang sebentar lagi kita akan diperhadapkan tentang pemilu. Baik. Jadi kalau tentang pemilu, pandangan saudara tentang pemilu itu apa? Pemilu secara pemahaman yang sederhana ini kan adalah proses pemilihan secara umum Baik. dengan asas jurdil, jujur dan adil, terbuka dan seterusnya. Itu kan secara umum untuk agar mudah dipahami. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya itu pemilu itu adalah sebuah pemilihan umum ya. Kalau diartikan mungkin kepanjangannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanggapan atau perspektif keagamaan ataupun kenegaraan mengenai pemilu ini? Mungkin bisa dibicarakan lebih detail lagi bagaimana perspektif dalam negara terkait tentang pemilu ini. Kalau secara kenegaraan, pemilu ini kan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis atau landasan hukumnya secara induk daripada hukum itu kan Undang-Undang Dasar 45 yang diatur dalam pasal 22E ayat 6 ini, yang menjelaskan bahwasanya pemilu ini adalah proses pemilihan presiden, DPR, DPD dan seterusnya sampai tingkat ke bawah. Kemudian ada turunan daripada aturan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi untuk lebih detailnya bagaimana pengertian dan seterusnya, karena memang ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, jadi mungkin teman-teman bisa cek langsung lah tentang detailnya seperti apa. Jadi secara umum, secara hukum seperti itu. Kemudian secara keagamaan, pemilu ini kan ada beberapa versi gitu yang memandang tentang pemilu. Di antaranya ada yang setuju, ada juga yang tidak. Namun kita akan coba sedikit kerucutkan kepada yang tidak setuju. Bahwasannya pemilu ini kan anggapan sebagai produk demokrasi yang dimana dalam Islam tidak mengenal demokrasi. Sehingga ada beberapa kelompok atau firqah yang menolak daripada proses pemilu itu. Jadi seperti itu. Jadi memang secara keagamaan memang ada beberapa kelompok yang tidak sepakat dengan hal tersebut. Ya. Baik. Lalu kalau kita kembali mengenai kriteria, ya, kita berbicara mengenai kriteria, kan yang kita cari saat pemilu itu tentunya kan adalah sebuah pemimpin. Misalnya seperti diadakannya penyelenggaraan pemilu ini untuk mencari sebuah pemimpin, dan tentunya negara pun sudah menetapkan kriteria apa saja yang memang dibutuhkan gitu. Kalau menurut saudara Farhan itu kriteria yang terbaik dalam pemilu itu yang seperti apa? Jadi sebelum kita masuk di kriteria, tentu kan pemilu ini kan ada panitianya gitu. Baik, ada penyelenggara dan ada pengawas. Ini adalah sebagai orang-orang yang berkuasa untuk bagaimana mengatur proses pemilu. Di antaranya ada KPU, kemudian ada Bawaslu sebagai pengawas. Kemudian kita masuk pada kriteria apa sih yang diharapkan oleh para pemilih gitu. Kriteria. Kalau berdasarkan secara perspektif hukum, tentu dia memenuhi syarat, diantaranya telah mencapai umur, kemudian ada rekomendasi partai, kemudian tidak cacat secara hukum atau secara pidana, dia tidak pernah melakukan tindak pidana dan seterusnya gitu. Kemudian secara keagamaan ya tentu kita memiliki beberapa pandangan, diantaranya tentang bagaimana sikap sidiknya gitu, amanahnya, fatwanah dan seterusnya. Untuk itu teman-teman juga bisa menggali kembali lah bagaimana sih sidik itu, bagaimana sih fatwanah, tabligh dan seterusnya gitu. Baik. Jadi itu tadi ya, berarti dalam pada intinya
baik negara ataupun agama itu tentu memiliki kriteria tertentu yang memang sudah ditetapkan ya. Misalnya dari segi keagamaan tadi sudah disebutkan ada kriteria yang sidik, amanah dan seterusnya. Itu menjadi sebuah tolok ukur untuk kandidat tersebut ya. Iya. Nah, namun bagaimana di dalam praktek keseharian tentunya kan ini bukan sebuah rahasia umum lagi. Kita bisa melihat bahwasanya ketika diadakannya pemilu ini banyak sekali hal yang kita temukan. Mungkin saudara Farhan mungkin bisa menyebutkan apa saja mungkin hal-hal yang seringkali mungkin bisa dikatakan itu adalah sebuah pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran seperti apa kira-kira yang terjadi pada saat itu? Biasanya pelanggaran yang semua orang tahu ini tentang money politik ya, tentang politik uang, yang dimana pemilih itu akan mendapatkan uang ketika ia memilih seseorang gitu, seorang pemimpin. Tentu ini kan secara kaidah kenegaraan ini sangat melanggar. Ini sama halnya sogok menyogok. Begitu pula dengan konsep keagamaan, bahwasanya yang suap maupun yang disuap ini akan mendapatkan ajab dari Tuhan. Maka ini adalah sebuah hal-hal yang perlu kita perhatikan secara bersama tentang pelanggaran-pelanggaran ini. Kemudian banyak juga pelanggaran yang dikerjakan oleh penyelenggara maupun pengawas. Banyak, namun kita tidak dapat buktikan. Setidaknya masyarakat pun tahu masalah ini gitu. Yang dimana manipulasi data dan seterusnya, sehingga tidak melahirkan sebuah pemimpin yang sehat dikarenakan beberapa problematika yang terjadi. Jadi seperti itu ya. Berarti namun kan di masyarakat itu tidak bisa kita katakan sepenuhnya mereka mungkin bisa dibayar gitu kan, tidak semuanya, atau mungkin bisa kita katakan juga ada yang memang dari nuraninya sendiri. Nah, kira-kira konsekuensinya ketika seseorang yang kita katakan masih awam di dalam hal ini, mungkin ada sebuah statement juga tanda kutip yang mengatakan bahwa ada di antara masyarakat kita mereka tidak akan mau melakukan sebuah pencoblosan ya, tidak akan ikut pemilu jika tidak ada uangnya. Nah, kira-kira solusi yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang masih awam dalam hal ini apa kira-kira? Tentang pelanggaran yang tadi tentang money politik, ini sebuah hal yang memang akan terus terjadi gitu. Karena memang ada beberapa aspek diantaranya kelemahan secara aspek pendidikan, kemudian ada kelemahan secara aspek ekonomi. Sehingga inilah yang memicu bahwasannya praktek money politik akan selalu hidup. Namun kita tidak boleh pesimis bahwasannya ada beberapa terobosan-terobosan untuk membendung daripada pelanggaran-pelanggaran tersebut atau problematika tersebut. Di antaranya ya kita lakukan bagaimana sih pendidikan politik yang baik gitu. Pendidikan politik yang baik itu secara kenegaraan maupun secara agama yang lebih utama. Kemudian seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Kemudian tentu kita harus memasifkan daripada proses dialog terhadap masyarakat itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Cut. Apa dipotong? Iya. Cut dulu sebentar. Coba lihat dulu.